Shalom Villagers! Wah, udah gak sabar ya buat ibadah online hari ini. Tapi sebelum kita ibadah, yuk kita tanggalkan setiap beban dan masalah dalam hidup kita. Karena kita mau datang ke dalam pelataran Tuhan dengan hati yang murni dan hati yang haus akan Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk bisa ibadah online. Berkati ibadah online kami supaya kami bisa fokus dan duduk diam mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita sama-sama fokus memuji Tuhan guys. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Voltager, siapa di sini yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tanganmu. Haleluya, come on.
Come on, say. God is my joy. God is my joy. Hey, with the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. Say, oh, oh, over me. I know your love is always over me. Come on, say. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Say, oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Hey. Mari semua menari bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Yesus. Hey. Sama-sama lompat, come on sing. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. With the music, I will praise you. Dancing the beat of your love. By the power of your freedom. Dancing the beat of your love. Mari kasih sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Woo! Semua bisa tepuk tangan di atas kepala, come on. Okay, say it loud, come on, say. Say whoa. Whoa. Whoa, oh, oh. Woo. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I had joy. Whoa. Let the celebration begin. Let your joyful voice out to him. Come on, everybody, let's give him praise, for he is good. Hey, you have given me a joy that won't stop, and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. Woo! Say, you took away my pain. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise out to him. Come on, everybody, let's give him praise, for he is good. You have given me a joy that won't stop, and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop, and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. Say, you took my sadness into gladness. You turned my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout for joy. Oke, sekarang kita pakai ekspresi ya. You took my sadness into gladness.
sambil lompat, come on, say. My sadness into gladness, you turn my sorrow into joy, and now I'm singing, and I'm dancing, and now I'm shouting. Semua angkat tanganmu and say, you have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. Hey, you have given me joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. For you are good, Lord. For you are good. For you are good, Lord. For you are good, Lord. Hallelujah. Semua bisa tepuk tangan di atas kepala, teman. Sama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji siapa? Yes, Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya. Haleluya. Semua bisa sama-sama angkat kedua tanganku, katakan la 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 la. Haleluya. La 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 dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Sama-sama angkat kedua tanganmu lagi, kita nyanyikan dengan iman kita, amin. La 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 la.
Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak
Sama-sama kita katakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan kami diberi kesempatan untuk hari ini ya Tuhan kami beribadah. Kami tahu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan kami bisa berjumpa lagi dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan hari ini ya Tuhan kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan isi. Dan kami percaya Tuhan akan berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Bisa kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom Fortagers yang ada di seluruh regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Serta juga buat kalian semua yang baru pertama kali ikut bergabung di dalam ibadah. Ya, ibadah voltage saudara ya, setiap minggunya. Atau mungkin bagi kalian semua sudah lama nih ikut tapi belum bergabung di gereja manapun, welcome home ya. Senang sekali bisa melihat kalian semua dan senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ingat saudara, kalau kita hari ini bisa beribadah itu adalah salah satu berkat juga yang daripada Tuhan ya. Berkat tuh gak selalu bentuknya materi, tapi berkat itu juga salah satunya adalah kita bisa beribadah menyembah Tuhan di dalam hadiratnya walaupun melalui online ya. Saudara, hari ini akan saya bahas tentang memperjuangkan sesuatu yang benar. Fight for the truth. Artinya kita memperjuangkan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kalian semua ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
ya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita semua pasti mengenal doa ini ya, karena doa ini itu adalah sesuatu doa yang sering kita dengar mungkin saudara ya. Ini adalah doa Bapa kami. Saudara bisa perhatikan di dalam isi dari doa Bapa kami itu. Yang pertama, kita ini ketika berdoa kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Yang pertama kita bersyukur tentang semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara ya, bicara soal berkat, minta hari itu Tuhan memberkati kita untuk berkat di hari itu. Supaya kita hari itu bisa terus melanjutkan hidup kita, saudara ya. Kemudian yang ketiga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara ya, yang ketiga permohonan di dalam doa Bapa kami adalah mengampuni setiap dosa-dosa di dalam kehidupan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak. Dan catatannya adalah Tuhan mengampuni kalau kita juga mengampuni. Maka dari itu ditulis bahwa seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian yang keempat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah ini poin yang keempat saudara ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah yang saya mau bahas adalah yang di poin yang keempat ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, kata pencobaan di dalam bahasa yang lain itu dipakai kata temptation, saudara ya. Dan kalau diartikan kembali di dalam bahasa Indonesia itu punya bermacam-macam arti. Ada yang artinya godaan, terus kemudian cobaan, bujukan, kecondongan, juga bisa bicara tentang ujian. Jadi kata pencobaan itu ternyata banyak hal artinya saudara ya. Kalau coba kita sama-sama renungkan. Yang pertama godaan. Kita pasti tahu apa yang namanya godaan. Godaan pasti segala sesuatu yang sifatnya arahnya pasti ke dosa saudara ya. Sesuatu yang kita tahu kita nggak boleh lakukan. Tapi godaan itu datang tujuannya supaya kita ini jatuh saudara ya. Dan biasanya yang menggoda kita itu bukan hanya iblis, tetapi juga keinginan hati kita. Keinginan hati kita yang belum dimurnikan. Itu yang yang masih ingin dosa, masih menginginkan hidup di dalam dosa, itu bisa membawa kita untuk bisa jatuh saudara, hidup kita yang lama sebelum kita kenal Tuhan saudara ya. Terus kemudian cobaan, godaan, cobaan ini sama saja, tapi kata-katanya beda tapi artinya sama, godaan, cobaan. Terus kemudian bujukan, nah sama juga saudara, bujukan ini juga bicara tentang kita dibujuk, kita ini diarahkan, kita ini diajak untuk berbuat sesuatu yang salah. Kemudian kecondongan. Lah ngomong soal kecondongan saudara ya, ini bicara tentang bicara tentang motivasi hati ya, bukan lagi bicara tentang sikap, tapi bicara tentang kecondongan, itu bicara tentang hati, motivasi hati ya saudara. Kemudian ujian atau trial. Nah di dalam kehidupan ini kita ini bukan dihadapkan saja kepada segala sesuatu yang sifatnya itu adalah hanya dosanya langsung, tetapi hal-hal yang kemudian mengarahkan kita kepada dosa. Contoh misalnya marah yang kemudian kita nggak selesaikan, marah apakah boleh nggak sih? Sebenarnya Tuhan ciptakan marah kan? Tuhan itu ciptakan berbagai emosi di dalam diri kita supaya kita ini tahu apa yang sedang terjadi. Ini kayak misalnya di dalam tubuh kita. Tiba-tiba tubuh kita itu berasa panas. Kita termometer ternyata angkanya 38 derajat atau 39 derajat bahkan lebih mungkin. Nah kita tahu bahwa tubuh kita ini sedang sakit saudara ya. Sama emosi di dalam diri kita Tuhan tuh ciptakan untuk sebagai termometer di dalam hidup kita. Kita ini sedang mengalami apa sih? Tuhan ingin kita ini tahu di dalam diri kita ini sedang mengalami apa, gejolaknya bagaimana, dan supaya kita ini bisa menghandlenya, menanganinya, dan ada jalan keluar di dalam kehidupan kita saudara ya. Marah itu kalau ditempatkan di dalam situasi yang tepat dengan cara yang tepat itu enggak dosa. Tetapi kalau marah itu kemudian berlebihan, kemudian kita enggak selesai marahnya, kita enggak selesaiin, kita terus pendam, kata firman Tuhan,
Kalau marah sebaiknya sebelum lamanya, maksudnya Tuhan berkata, Tuhan ajarin kita. Kalau kita marah jangan lama-lama ya. Sebelum matahari terbenam, artinya jangan sampai berlarut-larut sampai lama-lama. Nah, kadang-kala marah yang kemudian kita pendam sampai berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, jadinya bukan lagi marah, tapi kemudian jadinya kecewa yang kemudian ditumpuk-tumpuk, yang akhirnya kita jadinya adalah pahit. Pahit kemudian yang ditumpuk-tumpuk gak selesai, jadinya dendam. Nah, marahnya gak salah, tapi yang namanya pahit, dendam, kemudian dendam itu dibuai jadi perbuatan yang kemudian menyakiti orang lain, itu yang dosanya. Nah, bicara soal kecondongan ini adalah sesuatu yang membuat hati kita atau ujian, ini bicara tentang membuat hati kita, hidup kita, itu mengalami sesuatu yang awalnya itu bukan dosa. Tetapi karena dibuai terus, kita gak selesaikan, lama-lama buahnya adalah dosa. Nah, ada satu tokoh Alkitab, kita tahu sama-sama bahwa tokoh ini luar biasa. Pada akhirnya di Perjanjian Baru, dia adalah pemimpin dari para rasul, saudara ya. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid tinggal, saudara. Siapa yang memimpin para murid dan kemudian ke gerakan gereja setelah Yesus naik ke surga? Ya satu orang ini, namanya adalah Petrus. Tapi tahukah saudara, ternyata Petrus itu pernah menyangka dirinya adalah diri yang kuat dan tidak mungkin bisa dicobai. Tetapi sebelum dia dicobai, Tuhan tuh sudah peringatkan dia. Nah, contohnya di mana saudara? Di Lukas 22 ayat 31 sampai yang ke-34. Ya, Lukas 22 ayat 31 sampai 34 dikatakan demikian. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi itu hari di mana Tuhan memperingatkan Petrus bahwa di hari itu nantinya Petrus itu akan melakukan satu hal yang salah, yaitu menyangkal Yesus. Nah, ini peristiwa sebelum terjadi di mana Yesus ditangkap, di mana kemudian Petrus dengan mata kepalanya sendiri melihat bagaimana Yesus disiksa, dan sehingga dia ketakutan dan dia mulai menyangkal karena dia takut melihat pencobaannya, melihat hal yang dilalui oleh Yesus begitu ngeri gitu ya. Dia takut juga mengalami hal yang sama, makanya dia menyangkal, saudara. Sebelum itu terjadi, Yesus sudah peringatkan terlebih dahulu. Ternyata saudara, ujian itu bukan hanya terjadi pada kita sekarang ini, pada kalian semua. Tapi juga sama tokoh Alkitab yang kita tahu bahwa tokoh ini luar biasa. Pemimpin para rasul juga, dia bisa mengadakan mujizat. Ingat ya, di Kisah Para Rasul diceritakan bahwa bayang-bayang Petrus itu menyembuhkan orang sakit. Dan Petrus juga adalah orang yang kemudian datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan banyak orang itu mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan. Hebat banget, hebat dan luar biasa. Tetapi orang ini pun juga mengalami yang namanya pencobaan, saudara. Nah, ini beberapa hal yang kita semua harus tahu. Kalian semua juga harus tahu. Fakta tentang yang namanya tentang pencobaan, saudara. Yang pertama, Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus mengatakan ini ketika kapan? Ketika Yesus mengajak murid-muridnya, saudara ya, ke Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap. Jadi 8 orang lainnya. Kenapa kok 8? Kenapa kok enggak 9, saudara ya? Karena si Yudasnya sudah pergi duluan menemui para mahkamah agama untuk nangkap Yesus. Jadi tinggal 11 orang murid. 8 orang Yesus tinggalkan, 3 orang dia ajak. Lebih jauh daripada yang 8 orang itu. Siapa 3 orang ini? Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi 8 orang ditinggal, maju kemudian bersama dengan 3 orang. 3 orangnya ditinggal di situ, Yesus maju lagi seorang diri untuk berdoa di Taman Getsemani. Untuk menghadapi yang namanya hari kesusahan yang akan Yesus alami. Supaya apa, saudara? Untuk naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, ketika Yesus lagi berdoa, dia kembali lihat 3 muridnya itu lagi tidur.
karena kena angin sepoi-sepoi. Yesus langsung ngomong bahwa berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini Yesus sudah kasih peringatan, sudah kasih nasihat. Roh memang penurut tetapi daging lemah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian Yesus maju lagi, berdoa lagi. Kembali lagi, 3 murid itu tidur karena saking capeknya dan kena angin sepoi-sepoi ya, bikin ngantuk gitu ya. Dan kemudian setelah itu peristiwanya Yesus ditangkap. Nah saudara, faktanya adalah bahwa kita harus tahu bahwa di dalam diri kita saudara, kita ini masih tinggal di dalam daging. Ya, kalau saudara cubit masih sakit. Daging ini masih butuh makan saudara ya. Kalau dilukai kita bisa berkata aduh sakit. Kita masih bisa punya perasaan tersinggung. Kita masih bisa punya pikiran yang buruk. Kita masih bisa punya kecondongan hati yang buruk gitu ya. Saudara harus tahu itu. Roh memang ketika kita percaya kepada Yesus saudara ya. Roh kita itu bangkit. Roh itu adalah roh yang ada di dalam diri kita itu adalah bagian di dalam diri manusia untuk kita itu berhubungan dengan Tuhan, untuk kita berbicara dengan Tuhan, untuk kita ini connect dengan Tuhan. Nah daging kita ini sangat-sangat lemah, makanya setiap hari saudara terjadi peperangan antara apa saudara? Antara roh dengan jiwa kita. Kalau roh kita dikasih makan, kita lebih banyak berdoa, melakukan firman, baca firman, dengerin apa yang Tuhan mau, nyanyikan lagu puji-pujian, maka roh kita bangkit, maka tubuh kita ini mengarahkan hal-hal ke hal-hal yang Tuhan mau. Tapi kalau jiwa kita yang lebih dominan, apa sih? Jiwa itu terdiri dari 3. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Beda dengan ciptaan yang lain seperti hewan dan kemudian seperti tumbuh-tumbuhan saudara ya. Mereka semua enggak punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi Tuhan kasih kita pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kita ini dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Saudara, pikiran, perasaan kita, kehendak kita ini terbatas manusia. Kenapa kok terbatas? Iya, kita ini punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang kita mau. Apa yang manusia mau? Ingat saudara, manusia itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi yang dipikirkan, yang dirasakan, yang kita ingin lakukan, hal-hal yang semua berbau hal-hal yang menyenangkan ego kita. Hal-hal yang ingin menyenangkan kita saja, bukan kehendak Tuhan. Ketika kita kasih makan itu misalnya lebih banyak game, lebih banyak nonton drama-drama, lebih banyak dengerin orang gosip, lebih banyak lihat hal-hal yang gak berkenan. Ketika itu dikasih makan terus ya, kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, kepada kehendak kita, itu dikasih makan terus. Akhirnya kita membuahkan tubuh kita ini akan mengerjakan hal-hal dosa. Nah jadi tiap hari itu terjadi pertarungan antara roh dengan jiwa kita. Nah Tuhan berkata roh kita itu penurut sama siapa? Penurut sama Tuhan. Tetapi daging ini lemah. Kalau daging ini, kalau rohnya menang dia ikut. Tapi kalau jiwanya menang dia ikut juga. Jadi daging ini benar-benar punya keterbatasan saudara. Nah saudara dan saya perlu untuk sadar dan tahu bahwa kita manusia ini tidak ada satupun yang bisa berkata bahwa kita ini orang yang super kuat. Sekalipun kita semua ini melayani Tuhan mungkin di depan mimbar seperti saya hari ini. Seperti saya sudah bawa firman gitu ya. Kita semua tidak ada orang bisa berkata bahwa kita ini orang yang super kuat. Ya, gak ada itu. Superman, superwoman tuh gak ada. Saudara ya. Kita semua ini punya kekuatan yang terbatas. Oleh sebab itu saudara kita perlu waspada, perlu berjaga-jaga. Yang kedua faktanya adalah di 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia, siapa dia? Dia ini iblis ya, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, faktanya yang kedua adalah orang dicobai itu bukan 1-2 orang. Tapi semua orang di seluruh dunia. Jadi saudara tidak boleh berkata, oh aku yang paling menderita, oh aku yang paling kasihan, oh aku yang paling susah, oh aku ini yang paling hanya aku satu-satu yang perlu untuk dikasihani. Enggak, semua orang tuh semua orang tuh mengalami pencobaannya masing-masing saudara ya. Itu saudara dan saya perlu tahu.
Supaya apa? Supaya ketika kita ini menghadapinya, kita itu bisa menghadapinya dengan cara yang benar, saudara ya. Kalau kita nggak tahu faktanya, kita asal aja ya pikiran kita, kemudian yang menjadi dasar kita itu hanyalah pikiran kita, apa yang benar menurut kita. Padahal belum tentu semua yang kita pikirkan, semua yang ada di hati kita itu benar adanya. Kita ini kadang-kadang wawasannya kan terbatas, saudara ya. Tambah usia mungkin wawasan kita tambah luas. Tapi bisa jadi kita juga bisa jadi orang yang berubah. Nah manusia ini saudara perlu waspada. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa ya ayat itu kok ada di dalam firman Tuhan? Karena Tuhan tahu kita ini cuma debu dan tanah. Semua yang ada dalam diri kita ini terbatas saudara ya. Kemudian apa yang harus dilakukan saat kita ini dicobai, saat kita menghadapi sebuah pencobaan saudara ya. Supaya kita ini bisa memperjuangkan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Ya makanya judulnya memperjuangkan hal-hal yang benar. Kok pakai kata memperjuangkan sih? Kok gak pakai kata melakukan hal-hal yang benar? Karena untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita perlu perjuangan. Perlu suatu usaha. Ya karena setiap hari kita tadi sudah belajar. Setiap hari kita ini selalu dicobai. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa jauhkanlah kami dari segala macam pencobaan. Dan jauhkanlah kami dari yang jahat. Karena setiap hari kita ini dicobai. Nah saat kita dicobai yang pertama saudara 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang pertama. Saudara harus tahu bahwa hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena dosa, beda perkara ya. Kalau kita ini misalnya kemudian kita ini memaki orang lain. Dan kemudian orang itu jadi benci sama kita. Nah itu salahnya kita. Kita yang harus tanggung dan kita harus datang ke dia dan say sorry. Seandainya orang itu berkata, aku tetap benci kamu ya, kita harus terima konsekuensinya. Nah ini yang dimaksud adalah ketika kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap saja hal-hal ujian, hal-hal pencobaan itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita. Nah yang perlu kita tahu waktu kita ini dicoba yang pertama saudara yang perlu kita lakukan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Coba sama-sama katakan dengan saya, pencobaan yang aku alami itu biasa. Ya biasa saudara ya. Kenapa? Ya karena firman Tuhan berkata bahwa yang dimaksud dengan biasa adalah pencobaan-pencobaan yang dialami oleh kita itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Jadi kita bisa sanggup menghadapinya, kita sanggup untuk menghandlenya, kita sanggup untuk menanganinya. Yang kedua saudara, tetap di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, sebab Allah setia. Nah, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, Tuhan tuh setia. Sehingga ketika kita dicobai dari pencobaan-pencobaan yang biasa itu, ya saudara ya. Kenapa kok dikatakan Tuhan setia? Tuhan jagai kita. Supaya pencobaan yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kemampuan kita. Tidak melebihi apa yang menjadi beban kita. Tuhan tuh jagai. Kalau ada yang jahat, iblis dan segala macam yang ingin mencobai kita melebihi kemampuan kita, Tuhan jagai, Tuhan akan bilang stop. Aku tahu anakku yang itu gak sanggup ngadepi itu. Jadi kamu jangan kasih yang itu. Aku gak izinkan itu terjadi dalam hidupnya. Nah saudara harus tahu. Yang kedua, selain Tuhan tuh setia saudara, Tuhan tuh pasti memberikan jalan keluar. Nah itu, kenapa kok di ayat ini dikatakan Tuhan setia? Karena Tuhan tuh menjaga kamu dari pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Dan yang kedua, Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar ketika kita dicobai. Jalan keluar tuh bisa macam-macam. Bisa melalui orang lain. Tuhan juga bisa memberikan kamu hikmat. Tiba-tiba yang tadinya tidak terpikir sesuatu, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Oh iya ya, kenapa aku gak lakukan ini? Kenapa aku gak mengerjakan ini? Ternyata itu adalah jalan keluar. Jalan keluar juga bisa melalui firman Tuhan yang kamu baca saat teduh. Mungkin kamu melalui ibadah seperti hari ini, saudara. Nah, pada waktu kamu dicobai, ingat itu. Jadi jangan baper, saudara ya. Jangan terbawa perasaan sehingga kamu itu kemudian sedih. Sehingga kamu melupakan Tuhan. Gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, gak ibadah-ibadahan, gak pelayanan-pelayanan.
Harus dicatat itu saudara ya. Yang kedua, yang ketiga. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Sampai di sini kalian diberkati, amin. Saya percaya jawaban kalian semua adalah amin, saudara ya. Oke, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Lihat baik-baik saudara ya. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Nah, kalau baca ayat ini pasti mikirnya gini, terima mahkota kehidupan pada waktu itu ya, pada waktu kita sudah di surga. Enggak saudara, enggak. Coba saudara baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Artinya saudara, mahkota itu diterima ketika kamu di dunia ini juga. Loh kok bisa? Iya saudara. Kenapa? Dikatakan bahwa kalau kita ini menghadapi pencobaan itu dan kita jadi orang yang tahan uji, tahan mental, orang yang karakternya kuat, gak mudah terombang ambing, orang yang stabil, orang yang gak mudah labil, orang yang gak goyah, dia akan menjadi, kenapa dia dikasih mahkota kehidupan? Salah satu mahkota kehidupan, ini loh saudara, ini tulisannya adalah mahkota kehidupan. Berarti sesuatu yang sifatnya berharga di dalam kehidupan ini. Tuhan kasih apa kepada dia? Tuhan kasih yang namanya karisma penghormatan. Pernah lihat gak? Orang sama-sama nih semua berdiri di depan mimbar. Semua nih sama-sama berdiri di depan panggung. Saudara bisa bedain ya orang yang punya pengurapan sama orang yang enggak. Kata-katanya lain, hikmatnya beda. Yang dia ucapkan tuh berbeda. Ada yang diucapkan hanya sekedar keluar dari pengetahuan belaka. Tapi ada orang yang mengucapkan itu keluar benar-benar ada urapan Tuhan yang menempel pada kata-katanya. Wah, lain efeknya. Sehingga ada orang itu kalau berbicara didengerin. Orang-orang tuh datang sama dia untuk terima nasihatnya. Orang tuh bisa tahu, oh ini orangnya kalau ngomong tuh langsung mancep di hati. Nah itu saudara salah satu mahkota kehidupan. Saudara harus dan saya harus tahu, perjuangkan hal-hal yang baik. Kalau kita bisa lewat di dalam semua pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian itu, kita akan terima mahkota kehidupan. Saudara harus tanam di dalam pikiran dan hati kita. Yang keempat saudara ya. Yakobus 1 ayat ke-13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya saudara ya, saya lanjutkan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan bilang pencobaan ini dari Tuhan, sebab Tuhan gak pernah mencobai kita. Pertama, pencobaan itu datangnya dari diri sendiri. Masih ingat tadi saya sudah uraikan ya. Pencobaan itu datang dari diri sendiri, dari kehidupan lama kita mungkin. Ada hal-hal yang belum beres di dalam diri kita. Mungkin hal-hal dosa. Ya kita masih harus terus untuk dibereskan di area kemarahan, dendam, itu semua. Mungkin ya saudara ya. Mungkin kita suka marah, mungkin kalau sama orang lain baik, sama papa mama, kalau mama sudah bilang apa, tensi kita langsung naik. Ya kalau ngomong sama yang lain tuh lembut gitu ya, mau sampai gak kedengeran suaranya. Tapi kalau sudah ngomong sama mama, tinggi, ya gitu ya. Mungkin Tuhan izinkan untuk kita diproses di dalam hal itu. Supaya kita ini berubah jadi orang yang jauh lebih baik. Tapi ingat, pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Tapi dari hal-hal yang belum beres di dalam diri kita. Jadi kalau kita sedang mengalami sesuatu, coba cek. Mungkin ada yang perlu diperbaiki ya dalam diri kita. Jangan langsung-langsung menyalahkan Tuhan. Jangan langsung-langsung kemudian jadi bete. Jangan langsung-langsung baper. Jangan langsung-langsung melakukan hal-hal yang gak benar. Ya, karena Tuhan itu pasti mengizinkan sesuatu untuk pertama kali kita itu cek diri sendiri. Aku nih sedang ada di mana ya? Nah, oleh sebab itu saudara, maka dari itu di dalam doa Bapa kami, di poin yang selanjutnya, dikatakan bahwa
ada doa yang berkata janganlah bawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat kita ini dicobai bahkan setiap hari apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ini loh doa Bapa kami contohnya. Dan lihat saudara di ayat yang ke-13 paling akhir dikatakan di doa Bapa kami di Matius 6 ayat yang ke-13 paling akhir. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan yang punya power, Tuhan yang punya kuasa. Tuhan sanggup untuk mengubah hati kita, mengubah emosi kita, mengubah karakter kita. Dari yang tidak baik menjadi baik, katakan amin. Oleh karena itu saudara, doa itu besar kuasanya. Kalau saudara ingin memperjuangkan hal-hal yang baik di dalam hidupmu, melalui semua rintangan pencobaan di dalam hidup kita, jawabannya itu adalah dalam doa. Harus berdoa. Terus kemudian, poin yang selanjutnya, saudara harus punya saudara-saudara seiman atau komunitas yang mendukung. Kenapa? Karena firman Tuhan juga ada di Galatia pasal yang ke-6. Saya lupa ayatnya di mana. Galatia pasal yang ke-6 berkata demikian. Kalau engkau melihat saudaramu melakukan hal yang buruk, tolong kasih tahu, tolong nasihati. Sambil kamu sendiri, orang yang mau menasihati saudaranya yang lagi buat salah, harus jaga diri sendiri. Jangan sampai kita habis menasehati, kita sendiri jatuh dalam dosa. Ayatnya ngomong begitu. Jadi kalau kita punya saudara seiman, komunitas yang benar, kita gak akan pernah dibiarin untuk ya sudah kamu jatuh ya jatuh aja. Enggak, pasti Tuhan sudah kasih tahu bahwa kita harus menasehati, kita harus menegurnya. Supaya apa? Semua sama-sama bisa berjalan terus bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara, amin. Amin. Saya percaya bahwa hari ini saudara Tuhan berbicara di dalam hatimu. Tuhan berbicara dalam hidupmu. Ingat, terakhir saudara ya. Setiap dari antara kita semua diciptakan Tuhan. Kita semua itu diciptakan Tuhan. Saudara bagaimanapun prosesnya dengan keluarga yang bagaimanapun ada yang dilahirkan normal. Mungkin mama berkata melalui operasi dan lain sebagainya. Mungkin dilahirkan di rumah sakit A, B, C dan lain sebagainya. Banyak sekali jalan cerita dalam kelahiran kita, proses kelahiran kita. Tapi ingat, setiap dari kita Tuhan itu selalu punya rencana yang besar. Dan rencananya itu beda-beda buat kita. Nah sekarang tergantung kita. Kita mau rencana itu terjadi dalam hidup kita sepenuhnya. Atau rencana itu cuma terjadi sedikit demi sedikit. Atau rencana itu sama sekali tidak terjadi. Pilihan di tangan kita. Nah, saya mau bahwa saudara harus sadar penyesalan tidak pernah ada di depan. Penyesalan selalu ada di belakang saudara. Ketika yang lainnya bisa seluruh rencana Tuhan itu terpenuhi di dalam kehidupan teman-temanmu. Sedangkan kamu sendiri merasa bahwa kok hidupku gini-gini aja ya. Tambah males, tambah gak punya tujuan dan lain sebagainya. Penyesalan itu selalu ada di belakang. Waktu usiamu sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5. Kamu menyesal mau kembali lagi sudah gak bisa. Ingat, hati manusia juga begitu keras. Kalau dari sekarang kamu mengaturnya, lama-lama hati kita membatu. Tidak ada satu firman pun yang bisa menggoyahkan hati kita yang keras itu. Kalau kita gak jagai dari sekarang. Voltage, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus punya rencana yang besar buatmu. Jangan pernah dilewatkan. Amin. Saya undang semuanya makin berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku.
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya selalu percaya saudara bahwa setiap orang Tuhan tuh punya rencana yang besar. Apalagi buat kalian semua. Semakin bertambahnya generasi saudara, semakin tahun ini semakin naik. Rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupanmu itu hebat-hebat. Saya rindu melihat setiap kalian bukan hanya hebat di sekolahmu, di studimu, bukan nanti hebat hanya di pekerjaan. Tetapi kamu juga akan dipakai Tuhan menjadi dampak dimanapun kau berada. Mulai dari sejak sekarang Tuhan bisa mengurapi hidupmu. Saudara, saya merasa banget ketika saya berkhotbah, sekalipun tapping hari ini ya, online. Saya kayak merasa bahwa Tuhan itu ingin mengurapimu. Bisa gak angkat tangan? Mari angkat tangan setiap voltage yang ada dimanapun kalian berada. Di kamar, di ruang makan, mungkin ada di jalan, mungkin ada di tempat-tempat yang lain yang lagi ibadah. Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, tutup matamu sebentar. Saya mau berdoa buatmu. Aku berdoa buat setiap voltage ya Tuhan. Aku percaya hari ini Engkau mengurapi urapan yang tidak pernah usang, urapan yang bahkan semakin baru, minyak yang begitu harum, minyak yang begitu kental, minyak yang begitu luar biasa. Pakai ya Tuhan generasi ini menjadi generasi yang Tuhan pakai. Generasi yang cinta Tuhan. Bahkan kalau hari ini Tuhan sedang menanamkan sesuatu hal yang luar biasa di dalam setiap hati mereka. Tuhan, Kau sedang mempersiapkan mereka untuk hal-hal yang besar ke depannya. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Biar hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka tidak pernah menggagalkan setiap rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan sekalipun usia mereka masih muda, Tuhan memberkati mereka. Mereka akan jadi berkat buat papa mama mereka, buat keluarga mereka, buat sekolah mereka. Dan aku berdoa, aku percaya dari generasi ini banyak sekali sekolah-sekolah teman-teman mereka akan berkata, aku ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Revival terjadi buat generasi ini. Aku memberkati generasi ini dengan revival yang luar biasa. Aku percaya Tuhan mengasihimu. Terimalah urapan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syana ya rabaya 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 naya rabaya rabaya rabaya. Syakara bakaya rabakaya raba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 r
Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat revivalist Tuhan yang luar biasa di voltage ini ya Tuhan. Percaya hatimu ada untuk generasi ini ya Tuhan Yesus. Berkati mereka dimanapun mereka berada, menjadi berkat. Urapi studi mereka, jadikan mereka ini generasi yang benar-benar hebat ya Tuhan. Di studi mereka, di seluruh talenta yang mereka punya ya Tuhan. Semua keterbatasan tidak menjadi halangan buat mereka maju. Percaya Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hey!